Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wangga. Nama saya Syifa Nadia Putri. Nama saya Muhammad Dafan. Nama saya Ayu Salsabila. Nama saya Salman Al-Fariji. Kami dari kelompok 5 Spontan. Uhuy. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafan. Saya izin mewawancara tentang apa itu hukum. Kalau menurut saya pribadi, hukum itu harus dibuat dari pemerintah. Pemerintah yang saat ini yang saya ketahui cuman itu sih hukum yang dibuat dari pemerintah. Oke, terus ini pertanyaan kedua. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini? Menurut saya penegakan hukum di Indonesia saat ini kurang baik sih sebetulnya. Karena kita berambil dari beberapa contoh penegakan hukum tuh bagi orang-orang yang miskin doang yang dipakai, buat yang kelas bawah masih dipakai itu hukum. Kalau buat orang yang di atas rata-rata sih nggak dipakai tuh hukum, karena ya suka penyuap juga sih zaman sekarang sih. Kalau pribadi saya ya gitu kan, yang nggak tahu orang lain mah, tapi menurut saya itu kurang baik sih kalau di saat ini ya. Tapi kalau menurut saya harapannya untuk ke depan hukum di Indonesia itu lebih sama rata lah, adil, karena di Pancasila juga ada kan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sekarang itu beberapa ya ada tuh yang adil hanya untuk orang-orang tertentu yang itu menurut saya. Lanjut pertanyaan ketiga ya. Harapan hukum di masa depan menurut kamu gimana? Harapannya ya kembali lagi harus adil, semua pukul rata, jangan ada diskriminasi beberapa bagi kelas menengah, bawah, atas tuh harus pukul rata, karena harus adil dong. Itu balik lagi ke Pancasila tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sih udah harapannya. Udah gitu. Nah, kalau ada motor. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak, bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini? Menurut saya penegakan hukum di Indonesia itu keadilannya kurang. Jadi ya udah gitu aja. Harapan hukum di masa depan menurut Kakak gimana? Hukum di masa depan, menurut saya sih kedepannya lebih adil lagi gitu loh. Hukum itu karena kan di masyarakat itu untuk mentaati peraturan itu masih kurang gitu loh, masih kurang taat. Contohnya kayak menaati rambu-rambu lalu lintas gitu. Baik, terima kasih ya Kak atas waktunya. Assalamualaikum. Izin mengganggu waktunya. Saya di sini ingin berwawancara tentang hukum. Apa itu hukum menurut Kakak? Menurut saya hukum itu terdiri dari aturan-aturan dan sanksi. Jadi setiap ada aturan ada sanksi. Kalau ini yang kedua, bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini? Penegakan hukumnya masih kurang, soalnya masih belum sepadan dari kesalahannya dan hukumannya gitu. Jadi masih belum baik. Yang ketiga, harapan hukum di masa depan itu apa? Harapannya biar agar selalu bisa lebih adil dalam memberi sanksi. Nah, itu aja sih. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Fariji Ilham. Ya, maaf sini saya akan menanyakan juga pertanyaan Bapak ya. Boleh. Apa itu hukum? Hukum kalau menurut saya pribadi, hukum adalah sesuatu alat atau suatu sarana untuk merubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya seperti ini. Jadi hukum itu adalah bagaimana penegakan sesuatu yang salah menjadi yang benar. Nah, itu yang kalau menurut pribadi saya hukum itu seperti itu. Tetapi yang saya lihat sendiri apa yang terjadi
dibuat oleh pemerintah, yang dibuat oleh pihak berwenang sendiri, itu terkadang menyimpang dari apa yang sudah diterapkan. Ada di undang-undang, ada di, ya pokoknya seperti itulah, menurut saya pribadi seperti itu. Terus juga ini pertanyaan kedua ya Pak, bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini? Penegakan hukum di Indonesia saat ini yang saya lihat pribadi sangat buruk. Kenapa saya bilang sangat buruk? Pertama, saya juga pernah sekolah, saya juga pelajar, saya juga pernah kuliah. Apa yang terjadi saat ini memang mungkin itu tadi kan bilang mungkin dari korupsi, bagaimana segala macam kan. Nah, korupsi itu tidak bisa dihilangkan. Kenapa saya bilang tidak bisa dihilangkan? Dari awal Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang, korupsi itu terus tumbuh, terus tumbuh. Harapan kami masyarakat kecil seperti ini, tolonglah jangan hanya korupsi yang yang digencar-gencarkan. Lihat dari sisi bawah dulu. Maksudnya begini, kayak kami di sini kan tukang parkir, pedagang, memang awam, masalah hukum itu awam, cuma imbasnya pasti ke kita. Karena apa? Dari aturan itu sendiri, aturan itu sudah diterapkan, tetapi mereka sendiri yang melanggar. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya imbasnya ke kita seperti ini. Jadi kalau menurut saya hukum itu ya memang bisa dibuat untuk dilanggar, itu hukum seperti itu. Ini Bapak, ini pertanyaan terakhir Bapak, harapan hukum di masa depan apa? Ya seperti yang tadi saya utarakan ya, kami masyarakat kecil di sini berharap jangan sampai hukum yang sudah diterapkan, hukum yang sudah diketok palu, peraturan yang sudah dibuat, yang sudah dibakukan, tolong itu dijalankan dengan apa? Dengan transparansi. Dengan transparansi maksudnya, ayolah kita di sini sama-sama, kita warga Indonesia, jangan sampai mereka yang membuat, kita yang menderita. Harapan ya mungkin dari ahli juga kan pasti harapannya hukum di Indonesia seperti apa sih? Ya tolong jangan hanya bicara tolong tegakkan hukum, tapi prosesnya kan seperti itu. Prosesnya kalau memang mau ditegakkan, ayo tegakkan semua. Dengan cara apa? Transparansi. Makasih ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizka Wangga. Jadi saya ingin izin berwawancara Bapak Mengenai apa? tentang hukum. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa itu hukum? Hukum adalah aturan yang tertulis. Pengetahuan saya itulah. Oke. Ya. Jadi yang kedua itu, bagaimana penegak hukum di Indonesia saat ini? Dan 4K. Melihat dulu kalau memang materinya dia benar-benar gede, istilahnya menguntungkan terhadap dia, maka dia yang harus. Gak cukup, gak muat. Ya, jadi ada istilah maju tak kedar membela yang bayar, itu ya. Jadi kalau memang dia berpihak pada orang kecil itu sangat minim sekali. Jadi jarang sekali lah yang namanya hukum di negara kita itu kadang-kadang sangat lemah sekali gitu. Pengen menegakkan hukum, hanya saja itulah yang mereka itu materi. Kalau memang orang kecil tidak mampu membayar pengacara, maka matilah dia walaupun dia itu benar. Itu kira-kira ya. Oke, yang terakhir, harapan hukum di masa depan itu seperti apa? Harapannya ya tingkat aja, maksudnya lebih baik lagi dari yang sekarang sedang terjadi ini. Lebih baiknya lebih adil ya.
hukum seadil-adilnya dengan secara merata, mau miskin mau kaya ya sama. Maling kalau maling sendal harus dipukulin, kalau maling korupsi terpesan 1 juta ya itu harus mati. Wajib. Nah, harus ada adilnya lah merata. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Kalau harapan saya hukum di negara kita itu, ya itu dia, jangan takut. Karena negara kita ini kebanyakan takut, maka hukumnya pun kayak mainan gitu. Setelah diskriminasi ya, membedakan mana yang bermateri lebih banyak, mana yang minim gitu. Jadi yang minim itu yang tertindas. Ya mungkin dari dulu, dari zaman Fir'aun sampai sekarang, itu tuh hukumnya hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang akan menindas sebenarnya. Begitu kira-kira. Cukup. Oh, cukup. Tapi kata saya negara kita itu tidak takut. Negara kita agak yang takut. Tuhan aja nggak takut. Nah, benar. Iya. Bukan karena takut ya jangan takut katanya. Tapi negara kita memang nggak ada yang takut. Kalau menurut saya itu ada 2 pendapat. Betul kata Bapak tadi, memang tidak takut karena mungkin takut kepada manusia saja, dia takut sama Tuhan. Kalau saya dibalik lagi dia takut kepada manusia itu karena takut dicek balik karena dia banyak materinya, akhirnya dia tidak mau untuk memproses si seorang itu. Gitu. Ya mungkin gitu aja. Takut kepanjangan kemana-mana nanti. Nah, oke Pak, terima kasih. Ya.